Halo, pagi bersama tuduhkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat anugerah-Mu yang begitu limpah, dan kami rasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan kasih sayang yang daripada Tuhan. Itulah masalah ada, tapi Tuhan tetap melindungi kami. Dan kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 10. Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat 16 sampai ayat 30. Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat 16 sampai ayat 30. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah lihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius, dan berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang rumah ini? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang pernyataan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata pada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang kenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantara seorang malaikat kudus, supaya mengundang kau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan hari ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara Yope menyertai dia, dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Caesarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur depan kakinya ia menyembah Petrus. Tapi Petrus menyelegakan dia, kata, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa keras larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan padaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau orang tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebab kamu manggil aku? Ayat 30. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, itu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah Tuhan. Tiba-tiba ada seorang berdiri depanku, pakainya berkilau-kilau. Puji Tuhan, kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari ini. Ayat 26. Tetapi Petrus menegakkan Cornelius dan kata Petrus, bangunlah, aku hanya manusia saja. Kita melihat Petrus menyadari bahwa dia adalah manusia. Maka ketika Cornelius bertemu dengan Petrus, langsung Cornelius menyembah. Dan Petrus berkata, tidak, aku manusia biasa. Aku manusia yang tidak boleh disembah. Ingat, manusia tidak boleh disembah. Yang hanya boleh disembah itulah Tuhan. Sekalipun dia banyak menolong kita, sekalipun dia banyak memberikan berkat, sekalipun dia banyak segala-galanya, ingat, manusia tidak boleh sembah, hanya Tuhan disembah. Kita lihat ini, satu ketika seorang yang bernama Yohanes di Pulau Patmos, dia bertemu dengan satu pribadi dalam kemuliaan Yesus, dan saat itu dia menyembah. Wahyu 1 ayat yang ke-17. Wahyu 1 ayat yang ke-17. Wahyu 1:7.
ke ayat 17, ketika Yohanes melihat Yesus, tersungkurlah Yohanes di kaki Yesus sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasnya, lalu kata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di masa itu dan satu penglihatan, Yohanes bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, dan Yohanes menyembah. Dan apa yang terjadi ketika Yohanes menyembah Yesus? Yesus kata, bangga tidak. Yohanes dia tahu hanya Yesus yang disembah. Dia Allah yang menjadi manusia yang patut kita sembah. Kalau kita menyembah kepada Dia, menyembah kepada Dia, mungkin kita sujud bersungkur di kaki kita, gak salah. Dia adalah Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang telah mati dan bangkit. Dia megang kunci maut, kerajaan maut. Berarti kerajaan maut dan kunci maut apa ya? Berarti rezeki saudara, umur panjang saudara, berkat saudara, semua dalam tangan Tuhan. Kalau hari pagi-pagi saudara datang kepada Tuhan menyembah, saya percaya rezeki sudah sediakan buat saudara. Amin. Saudara terima dengan iman hari ini rezeki, sebab dia pegang kunci maut, kerajaan maut. Dia hidup. Kalau dia mati, dia hidup. Kalau dia hidup, sanggup menolong saudara. Sesulit apapun masalah saudara yang sulit, apapun sulit, dia hidup, dia sanggup menolong. Terimalah dengan iman. Hari ini persoalan saudara sudah diselesaikan. Masalah saudara, jangan takut. Tuhan selalu menyertai saudara. Di mana saja saudara berada, di lembah kekelaman Dia ada, di lembah maut Dia ada, di mana saja Dia ada. Ingat Yesaya 43 ayat 2, sekalipun berjalan dalam lembah, Dia katakan dalam sungai-sungai itu menghanyut, api tidak membakar, karena Tuhan ada di saudara. Amin. Karena Tuhan beserta saudara. Amin. Benar Bapa di surga, hanya Engkau yang patut kami sembah. Manusia tidak boleh disembah, dan kami tidak salah. Kami menyembah Yesus yang sama, Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup, yang memegang kunci maut, yang kerajaan maut. Yesusnya ada tanda darah dalam tangan dan kaki dan rambutnya, ada tanda darah, luka bekas Tuhan, tanaman Yesus yang asli Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dan kami mencari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, tidak kurang satu apa. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjuang ke depan. Pelihara keluarganya, dan kami bersyukur kepada Engkau. Pandemi jadi endemi, dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.